Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yud. Iya, dengan siapa di mana ini? Abdurrahman alias Haji Uniang. Ajo Uniang alias Abdurrahman. Silakan Ajo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan kebaikan. Yes. Sebagian soalnya agama Islam Ya, syiar ya. Syiarnya agama Islam. Ya. Jadi kita itu kan dari lari kecil kan, bolak balik. Itu kan dulu bukit itu kan tinggi, sekarang kan sudah datar. Begitu usahanya kita ajar itu untuk mencari air, akhirnya berkat dia tabah dan ikhlas dapat juga air itu karena Allah mengucapkannya. Jadi sesudah air itu kan kita tahlil. Apa hikmahnya tahlil itu? Tahallul ya. Ya, tahlil. Apa hikmahnya itu? Minta pencerahan ya Pak De. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang umrah setelah lari-lari kecil antara Safa dan Marwah sampai di Marwah yang ke-7 ya, bolak-baliknya itu memotong rambut ya sekedarnya. Laki-laki ya sedikit samping kiri, kanan, dan belakang sedikit, sehingga dia disebut sudah bertahalul. Kalau perempuan ya dipotong ujung rambutnya juga sedikit ya, sekira-kira 1-2 cm, dan itu mengapa hanya sedikit ya, begitulah harus kita ta'budi, patuh sepenuh hati, sehingga tidak usah pula misalnya mengapa kok harus dipotong, apa pula nilai rapinya, tentu tidak, pokoknya dipotong. Nah, hikmahnya apa? Menampakkan bahwa kita patuh sekalipun misalnya ya dilihat dari sisi seninya apa, ya enggak ada seninya. Terus untung materinya apa juga tidak ada sebenarnya, tapi di sana adalah kepatuhannya. Kepatuhan. Mengapa harus 7 kali? Karena memang sudah ada contohnya. Nah, sudah itu sudah tahallul, tadinya orang dalam keadaan berihram, banyak larangan-larangan, tidak boleh mencabut bulu, apalagi membunuh binatang, bahkan termasuk semut mungkin ya, atau memetik dedaunan. Misalnya kalau di Mekah Madinah sekarang kan sudah ada taman-taman, ada pohon-pohon yang dialirkan selangnya ya, airnya meleleh sedikit-sedikit sehingga dia tetap hidup. Nah, jadi hati-hati dalam keadaan suasana berihram, jangan sampai memetik, membunuh binatang, tidak boleh. Menjaga aurat ini dijaga. Tapi setelah bertahalul itu dibolehkan, misalnya bagi laki-laki ya, dia boleh berpakaian biasa. Kalau tadinya dia berihram, hanya pakaiannya 2 saja, pakaian atas, pakaian bawah, itu pun diselempangkan pula. Nah, tidak ada pakai celana dalam, bahkan tidak pakai singlet, begitu. Jadi kalau ditanya-tanya mengapa ini hikmahnya, ternyata begitulah kepatuhan akan dirasakan sendiri. Jadi di sini apa hikmahnya ya? Menampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala sesama kita, dan langsung dirasakan betapa tingginya nilai kepatuhan kepada Allah. Jadi di Mekah semua aturan itu ya dipenuhi. Jadi kalau ya bertahanlah sampai Allah tentukan batasnya. Ingin berpakaian seperti biasa, seperti di tanah air ya sampai tahallul dulu. Jadi menunggu patuhnya sampai batas yang ditentukan. Hikmahnya itu adalah kita terlatih dengan aturan-aturan yang Allah tetapkan. Mungkin itu diantaranya, tentu masih ada lagi hikmah yang lain. Nah, demikian Pak Yudi. Moga-moga Ajo bisa memaklumi. Oke.
Baik, pendengar silakan kembali di line telepon 0751 812 878 atau bisa melalui WhatsApp 0811 66 di kesempatan pagi hari ini. Bisa juga melalui aplikasi RRI Digital atau untuk Anda yang saat ini sedang menonton melalui kanal YouTube, Anda juga bisa langsung kirimkan pertanyaannya di chat YouTube kita di kesempatan pagi hari ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana ini? Bang Boy di Ketanam. Bang Boy di Kayu Tanam. Silakan Bang Boy. Ini Ustaz Firdaus ya. Iya, betul. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Boy. Saya bertanya Ustaz. Ya. Air Zam-Zam ini dialirkan antara Makkah Madinah itu sampai sekarang nggak habis-habis tuh. Misalnya musim kemarau panas kan luar biasa di Saudi Arabia itu. Airnya itu sampai sekarang nggak kunjung kering, masih tetap hidup ya. Iya. Ya, pertanyaan saya cuma itu aja Ustaz ya. Iya. Terus kemudian satu lagi pertanyaan saya, apakah air Zam-Zam itu banyak mengandung mineral yang tinggi kadar mineralnya, bisa menjadi obat gitu untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, sejak air Zam-Zam itu muncul waktu Ismail kecil, dia selalu ada, hadir terus. Hanya saja entah kapan mulainya dia tidak ada. Sejarah menunjukkan waktu Abdul Muttalib, dia bermimpi sampai 3 kali di sisi Ka'bah. Dalam tidurnya dia mimpi ya, supaya menggali sumur. Sampailah dia menggali sumur, itulah dia sumur Zam-Zam. Jadi ada sumur itu tertutup sekian lama pula oleh ulah manusia, kira-kira seperti itu, sehingga Allah tidak memunculkan air Zam-Zam. Nah, sejak digali oleh kakeknya Muhammad SAW sampai sekarang, sejarah menunjukkan tidak ada air itu kering-keringnya. Cuman teknik pengambilannya kalau dulu kan ditimbang, sudah tuh dendaikan dengan pompa. Nah, sekarang kan sudah sangat modern, bisa disedot kalau senio ya, kalau sekarang tentu lebih dari itu. Dan memang terbukti belum pernah kekeringan berita didengar karena airnya selalu muncul. Bahwa di Madinah tidak ada pula disebut kekurangan air Zam-Zam misalnya, tidak ada. Memang begitu banyaknya orang, memang kan orang kan tidak sekali minum, tapi begitu butuh selalu saja ada. Memang ya mungkin menunggu truk membawanya itu tentu sangat banyak ya. Apakah dari Mekah ke Madinah itu ada pipa yang dialirkan, saya juga tidak tahu, tapi sepertinya itu dibawa dengan truk-truk besar ya dari Mekah ke Madinah. Sebenarnya kan bisa saja dengan aliran pipa besar ya, Allahu alam lah. Tapi yang jelas kebutuhan orang Madinah dan Mekah selalu ada. Memang kandungan mineralnya sangat bagus. Itu sudah diteliti oleh pakar dari Jepang, tentu juga peneliti lain, sampai kepada kesimpulan air terbaik di dunia. Nah, ternyata saya coba menangkap kenapa bisa. Pertama tentu ya kehendak Allah, bahwa di sana orang zikir siang malam ya, tidak pernah kosong. Di Masjidil Haram itu selalu saja orang bertawaf. Apalagi salat 5 waktu, ayat-ayat dibacakan ya. Sehingga air itu sebutlah dia merekam. Nah, ini pula yang diketahui oleh cucu Buya Hamka. Waktu dia masih SMA, Buya Hamka selalu minta tolong ambilkan air. Lalu air itu dia doakan, dia bacakan Al-Fatihah atau salat Nabi. Lalu diberikan kepada orang yang minta didoakan oleh Buya Hamka. Dia tidak tahu kenapa air putih. Baru dia mengetahui ternyata air yang didoakan
itu mengandung nilai kesehatan. Kalau dilihat dengan penglihatan modern itu kandungan tampilan molekul-molekulnya sangat indah. Tapi kalau dengan kata-kata yang carut marut, kotor, sumpah serapah, susunan molekulnya kacau balau. Ini ya. Jadi kenapa air zam-zam itu demikian? Ya, karena orang selalu bertasbih, berzikir di Mekah. Mungkin juga ya kalau di kampung-kampung orang kalau mencari air untuk dijadikan obat untuk didoakan, salah satunya air masjid. Nah, kalau air yang dekat dengan masjid kan 5 kali orang azan di sana, salat. Jadi air itu diduga sepertinya seperti itu merekam karena dia hidup juga. Buktinya apa? Di mana air maka kehidupan jalan ya. Jadi baik hidup lahir dan batin. Dan begitu juga kita dengan berudu maka kita jadi suci. Jadi air ini adalah ayat Allah yang sangat nyata sampai-sampai dalam Al-Quran allazi ja'ala lakumul arda, dia menjadikan bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap ya. Itu bisa dilihat surat Al-Baqarah ayat 22 ya, yang berbunyi allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa binaa. Allah jadikan bumi ini sebagai hamparan, langit sebagai atap, lalu dari langit itu Allah turunkan hujan dan menghasilkan buah-buahan sebagai rezeki. Jadi air memang itu luar biasa kajiannya dalam tafsir, dalam kajian fisika dan lain-lain. Mungkin itu lebih kurang Bang Boy tentang air zam-zam memang istimewa. Ya, baik. Pendengar, pukul 5:50 waktu Indonesia Barat. Saya masih buka line interaktif untuk Anda di pagi hari ini. Silakan yang masih ingin bergabung. Anda bisa bergabung, berinteraksi melalui line telepon 0751812878 atau bisa juga melalui WhatsApp 081166669975. Bisa melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui kanal YouTube kita. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ika ini? di Batipu. Ika di Batipu. Silakan Ika. Iya, makasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat sekeluarga, amin. Amin ya rabbal alamin. Saya mau nanya, kapan Ka'bahnya berdiri setelah ada air zam-zam keluar? Kan Ka'bahnya belum ada waktu itu ya. Mantap. Nah, yang kedua, apakah Nabi Ibrahim itu ketemu lagi sama anaknya? Kok di kalau kita awam pasti kita marah-marah sama Iya, kayak ditinggal kalau ya. orang udah berkeluarga ya. Kalau Iya. suaminya ninggalin anaknya pasti kita marah-marah, ya sumpah serapah. Tapi Siti Hajar itu ya terhebat ya. Iya. Nggak marah, nggak ada ditinggalin apa-apa. Semoga kita seperti bisa meniru Siti Siti Hajar. Hajar. Terima kasih ya Pak Ustaz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ka'bah dia sudah ada, bahkan sebelum manusia ada dia sudah ada. Manusia di sini maksudnya Adam ya. Waktu Adam bertawaf disaksikan oleh malaikat. Malaikat memuji, tawafmu sangat bagus. Tapi ketahuilah bahwa kami sudah bertawaf di sini 2000 tahun lebih sebelum engkau. Jadi kapan Ka'bah itu ada? Ternyata dia sudah ada sejak dulunya. Al-Quran hanya memberi isyarat begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama kali dibangun adalah Ka'bah di Makkah yang diberkahi dan menjadi petunjuk seluruh alam. Itu bisa dilihat surat Ali Imran ayat 96. Nah,
Ka'bah dilanjutkan pembinaan oleh Nabi Adam, terus anaknya Nabi Sis, dan sampai pada zaman Nabi Nuh, Ka'bah ini diduga begitu ya, karena banjir besar, katakanlah tertimbun itu. Nah, pada Nabi masa Ibrahim, dia kan dibawa anaknya ke lembah itu. Ditinggalkan anaknya dengan istrinya, tapi bahasa doanya Nabi Ibrahim ini bagi kita tentu aneh. Ya Allah, aku titipkan sebagian dari keturunanku di sisi rumahmu, padahal Ka'bah belum ada di sana. Nah, Ibrahim tentu sebagai nabi, dia sudah diberi isyarat oleh Allah bahwa Siti Hajar dengan Ismail itu sebenarnya dekat Ka'bah, tapi Ka'bahnya tertutup di dalam tanah itu ya. Nah, akhirnya sampai pada umur Ismail, dia bertemu lagi setelah dia kembali dari istri pertama Sarah, sudah lahir pula anaknya yang kedua, Ishak. Ibrahim kan kembali ke Mekah, dia bertemulah dengan anaknya sudah besar, sudah bisa bekerja, bahkan sampailah untuk perintah disembelihkan begitu ya. Nah, jadi di situ Ibrahim bersama anaknya membangun Ka'bah. Bagaimana? Ada isyarat dari langit dipandu oleh Jibril. Di sini letaknya Ka'bah. Lalu disingkirkanlah tanah-tanahnya itu. Bertemu pondasi Ka'bah yang telah tertutup. Ibrahim dengan anaknya tinggal lagi menaikkan pondasi yang tertutup itu. Jadilah dia Ka'bah. Jadi Ibrahim sesungguhnya adalah membangun Ka'bah yang sudah ada, yang tadinya tertutup, sekarang ya muncullah di permukaan bumi. Dan memang kajian Ka'bah itu cukup panjang, pernah runtuh, pernah direnovasi waktu zaman Nabi Muhammad, juga pada beliau berumur 35 tahun itu Ka'bah direnovasi. Sampai-sampai meletakkan Hajar Aswad kan menjadi persiteruan, ada 4 suku. Lalu Muhammad sallallahu alaihi wasallam membentangkan sorban, lalu sudut sorban itu dipegang oleh perwakilan-perwakilan. Muhammad meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah, sehingga berbentuk gonjongan 4 lah ya, diangkat sudutnya jadi gonjongan itu. Nah, itulah kalau gambaran atap Masjid Raya Sumbar itu adalah gambaran suasana orang mengangkat Hajar Aswad. Jadi 4 gonjongan itu adalah sudut-sudut kain waktu diangkat, di tengah-tengahnya Hajar Aswad. Jadi kan orang bertanya-tanya, apa pula ini gayanya Masjid Raya Sumbar? Itu adalah gambaran Hajar Aswad sedang diangkat. Nah, itu lebih kurang tentang pertanyaan siapa tadi? Ika ya, di Batipuah. Oke. Baik, pukul 5:56 waktu Indonesia Barat. Mungkin sebelum kita akhiri Mutiara Pagi, kesimpulan dari topik kita di pagi ini, Ustaz, silakan. Ya, baik. Tadi ada beberapa pertanyaan ya, semua ada kaitan dengan materi kita. Jadi Bapak Ibu pendengar semua yang berbahagia, seorang Siti Hajar ini adalah simbol bahwa perempuan itu bisa saja kuatnya melebihi daripada lelaki ya. Sabarnya begitu juga luar biasa, walaupun sebenarnya dari sisi emosional itu bisa dimaklumi. Ternyata kalau dengan dasar akidah yang kuat, tidak ada keraguan dan tidak pula bermanja-manja, tetap berjuang, Allah bayar kontan sehingga dia tidak sampai menderita. Dia menjadi mewah seorang Siti Hajar karena orang berdagang itu buat tenda, terus tentu ada kegiatan makan minum dan lain sebagainya, terbentuk perkampungan. Bayangkan ya, dengan seorang Siti Hajar dengan keturunannya Ismail dengan kaum Jurhum, sehingga terbentuklah bangsa Arab yang luar biasa. Dan mengenang perjuangan Siti Hajar, orang sekarang di Mekah, dan hampir setiap hari orang selalu, walaupun tidak musim haji,
Orang kan selalu saja ada umrah, melakukan sa'i, kegiatan Safa dan Marwah. Dan orang minum air zam-zam yang tidak habis-habisnya air zam-zam itu bermula dari kerja keras dari Siti Hajar. Jadi itu Allah memperlihatkan. Jadi oleh sebab itu mari kita bekerja, membina diri, membina rumah tangga, mungkin anak asuh, belajar, kegiatan organisasi harus dengan tulus ikhlas, maka dia menjadi abadi. Tapi kalau misalnya ria, terpaksa, tentu nilainya jadi rendah. Nah, oleh sebab itu untuk menambah mari kita berdoa supaya nanti dipertemukan Allah dengan Siti Hajar, begitu juga dengan Ismail alaihissalam, dengan Ibrahim. Apalagi kalau kita salatkan menyebut nama Ibrahim, menyebut nama Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, ya seperti itu ya. Keluarga dan keturunan-keturunannya orang-orang saleh bisa jumpa. Terus air zam-zam bisa juga gambaran bahwa rezeki di akhirat itu kelak tidak habis-habisnya ya, air mengalir di surga. Nah, di dunia salah satu ya sebagai pendahuluan bagaimana rahmat Allah melalui air zam-zam itu, dia menjadi abadi. Bahkan Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim bersama Ismail, sampai ada Hajar Aswad, ada makam Ibrahim, dia menjadi pemersatu, hudal lil alamin, menjadi petunjuk seluruh alam. Jadi di mana saja orang berada, bangun masjid, arahnya ke Masjidil Haram. Orang menggali kuburan, kuburan pun juga harus dicocokkan dengan arah kiblat, karena dalam lahad itu manusia dihadapkan ke kiblat. Jadi Ka'bah adalah menjadi kiblat bagi orang hidup maupun orang yang meninggal. Itulah lebih kurang, ya sekali lagi moga-moga kita makin mengenal dengan Siti Hajar. Oleh sebab itu pejuang-pejuang tangguh pada diri wanita itu harus kita salin. Ya kalau di ranah Minang mungkin seperti Siti Magopo, Siti apalagi Rohana Kudus, Rasuna Said, Rahmah El Yunusiah, kalau Pacut Nyadin, dan banyaklah saya kira ya pejuang-pejuang yang terinspirasi dari Siti Hajar ini. Itulah Pak Yudi lebih kurang, moga-moga penyampaian dan kajian lebih mendalam mungkin bisa disampaikan oleh guru-guru kita yang lain. Karena di antara narasumber kita ada Profesor Rusdi AM dan ustaz-ustaz yang lainnya. Oke, Pak Yudi, disilakan. Baik, terima kasih Ustaz Firdaus dan mendengar. Dengan demikian maka berakhir pula Mutiara Pagi kita di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk Ustaz Firdaus dan juga terima kasih untuk Anda pendengar yang telah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Dan akhirnya saya pamit dari ruang dengar Anda bersama Ustaz Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami sampaikan Warta Berita Daerah.